Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai pembelajaran lagi, ya, pertemuan pembelajaran hari kedua untuk siswa di siswi SMPN 3 Jrengi. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang gerak dan kecepatan. Kita sudah belajar apa itu gerak, apa itu kecepatan. Kalau sudah memahami, ada dua macam gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Hari ini kita akan mempelajari tentang gerak pada benda. Nah, bagaimana sih sebuah benda mati itu bisa bergerak? Misalnya ada sebuah kotak. Kotak ini kan benda mati. Bagaimana caranya dia bisa bergerak? Gampang caranya, yaitu didorong. Nah, atau dia ditarik, dia akan bergerak sesuai dengan arah tarikannya. Ya. Tarikan atau dorongan yang mengenai suatu benda ini disebut dengan gaya. Jadi dia bisa bergerak karena ada gaya yang mengenainya. Ya, jadi saya ulangi, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda. Di tukang bakso ini mendorong gerobak baksonya bisa berjalan. Orang ini menarik sebuah kotaknya bisa berjalan. Nah, ini contohnya kalau yang dorong satu, yang narik satu, ya. Bagaimana kalau yang dorong lebih dari satu? Seperti ini contohnya. Ada Mas baju hijau ini mendorong sebuah kotak dengan gaya ke sana F1. Kemudian temannya datang membantu dorong ke sana dengan gaya F2. Nah, bagaimana jumlah gayanya yang bekerja pada benda ini? Jumlahnya namanya resultan. Jumlah gaya itu namanya resultan. Berapa resultannya? Ya tinggal ditambahkan. Ini kan arahnya sama. Ya, resultan sama dengan F1, gayanya dari Mas baju hijau ini ditambah dengan gayanya si Mas baju kuning ini didorong ke sana, maka resultannya atau jumlah gayanya tinggal ditambahkan F1 tambah F2 kalau arahnya sama, gayanya searah. Nah, kalau gayanya tidak searah, bagaimana? Misalnya Mas baju hijau tadi dorong ke sana, tiba-tiba si baju kuning dorong juga ke sana dengan gaya F2, maka berapa resultannya? Sama, ya, resultan atau jumlah gayanya sama, F1 ditambah F2. Hanya bedanya karena ini arahnya berlawanan, maka dia ditulis dengan min F2, ya, ditambah min F2 karena arahnya berlawanan. Maka persamaannya kalau arahnya berlawanan, resultannya adalah F1 dikurangi F2. Jenis-jenis gaya ada dua macam, ya. Kita perhatikan gambar ini, gambar atas sama gambar bawah. Apa bedanya? Gambar yang kedua, gambar atas dan gambar bawah, apa bedanya? Gambar yang atas ini menunjukkan bahwa ada gunting yang tertarik ke magnet, ada kunci tertarik ke magnet, ada apel yang jatuh dari atas pohon. Yang ini ada orang mendorong lemari lah, anggaplah gitu, dan ada bola yang mendorong satu bola ke bola yang lain. Nah, ini disebut dengan gaya yang tanpa sentuhan, karena tidak ada sentuhan, ya, dia berjalan langsung. Terjadi gaya tanpa ada sentuhan. Yang ini harus ada sentuhan antara tangan dengan kotak, ada bola dengan bola. Maka jenis gaya dibagi dua, yaitu gaya tak sentuh dan gaya sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya sentuh adalah gaya yang terjadi akibat adanya sentuhan langsung. Contohnya gaya dorong, gaya tarik, dan lain-lain. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang terjadi tanpa adanya sentuhan langsung dengan benda. Contohnya gaya gravitasi, gaya magnet, dan lain-lain. Ada beberapa perubahan yang terjadi pada benda yang dikenai gaya. Pertama, ada bola yang diam kemudian ditendang oleh orang ini, maka gaya itu bisa menggerakkan benda yang diam, dari diam ditendang menjadi bergerak. Yang kedua adalah
benda yang bergerak jadi diam. Nah ini contohnya nih, kendaraan ini jalan awalnya cepat, terus kemudian ngerem, lama-lama jadi berhenti, bergerak jadi diam. Gerak juga gaya yang bisa merubah kecepatan benda dari diam menjadi bergerak atau bergerak jadi diam. Gaya juga bisa ya seperti ini, mengubah kecepatan benda ya. Awalnya pelan, dikayuh oleh becak, jadi lebih cepat. Dia bisa merubah kecepatan bergerak benda juga. Jadi tiga ini gambarnya satu ya, ini anunya, keterangannya ini merubah kecepatan benda. Kemudian gaya juga bisa mengubah bentuk benda. Tanah liat dipukul-pukul atau didorong-dorong dengan tangan, maka bentuknya akan berubah. Dan gaya juga bisa mengubah arah benda. Ini bolanya arahnya ke bawah, ditendang ke atas jadi ke atas, ke bawah ditendang ke atas jadi dia naik ke atas. Jadi gaya bisa juga mengubah arah gerak dari benda. Jadi mengubah kecepatan, mengubah bentuk benda, dan mengubah arah gerak dari benda. Ini beberapa contoh gaya dalam kehidupan. Ada gaya otot, gaya pegas, gaya mesin, gaya listrik, dan lain-lain. Penggambarnya seperti ini kira-kira. Nah ini ada orang yang angkat barbel, ada burung yang terbang, ada rusa yang sedang berlari. Gaya apa? Ini contohnya. Ini adalah gaya otot. Kemudian ini ada pesawat ulang-alik yang terbang ke atas, dan ada kelelawar yang terbang ke atas dengan mengepakkan sayapnya ke bawah. Ini gaya apa? Adalah gaya dorong. Kemudian ini ada penerjun payung. Di zaman sekarang terjun payung parasutnya seperti ini ya. Fungsinya dia menahan angin supaya dia jatuhnya tidak terlalu cepat ya, sehingga dia lebih lama ada di udara. Sama prinsipnya juga dengan parasut. Ini mengembang, dia bisa menahan udara sehingga dia tidak jatuhnya terlalu cepat. Atau contoh yang lain pada rem kendaraan bermotor, rem sepeda motor yang awalnya berjalan direm. Kenapa bisa berhenti? Karena ada gesekan antara kampas rem ini dengan remnya ini, maka dia disebut dengan gaya gesek. Contoh yang lain ada gaya berat ya, ketika sebuah benda bermassa ditimbang dengan menggunakan raca, maka akan muncul namanya berat. Seperti ini contoh lain dari gaya pegas. Ini gaya listrik, ini gaya magnet ya. Kemudian dan lain-lain sebagainya, masih banyak lagi gaya-gaya yang lain. Nah, sekarang kita mempelajari tentang hukum-hukum fisika yang berlaku pada benda yang bergerak. Nanti ada 3 macam hukum. Hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Hukum pertama Newton mengatakan bahwa setiap benda ini memiliki sifat namanya inersia atau sifat lembam. Sifat ini artinya bila tidak ada gangguan lain atau gangguan dari luar, maka benda akan cenderung mempertahankan keadaan geraknya, baik benda itu diam maupun dia itu bergerak. Contohnya ada bola yang diam, maka dia bisa bergerak. Dia akan bergerak kalau ada gaya dari luar yang mengenainya. Kalau tidak ya tidak, dia akan selalu diam terus. Contoh lain adalah ini, motor yang bergerak menuruni sebuah turunan ini. Dia sedang bergerak terus ya, dengan kecepatannya sama, bergerak lurus beraturan, maka dia akan seperti ini terus selama tidak ada gaya luar yang menghentikannya. Misalnya ada sapi lewat, dia mengerem dada dia, atau dia nabrak, dia berhenti, atau ada yang narik dari belakang, dia berhenti. Maka dia akan selalu seperti itu sampai ada gaya luar yang menghentikannya. Nah, isi dari hukum Newton bunyinya adalah seperti ini ya. Sebuah benda yang diam atau bergerak lurus beraturan akan selalu diam atau bergerak lurus beraturan. Artinya benda yang diam selalu diam, atau benda yang bergerak selalu bergerak selama tidak ada gaya luar yang
resultanya tidak sama dengan 0 yang mengenainya, ya. Gaya tersebut menyebabkan benda itu bergerak, ya. Persamaan umumnya jumlah gaya F sama dengan 0. Ini beberapa peristiwa yang berhubungan dengan hukum Newton pertama. Jadi kalau kalian misalnya ini ada sebuah mobil yang membawa tangga di atasnya, membawa barang di atasnya, kemudian berhenti mendadak, maka yang muatan yang di atasnya kendaraan ini akan terlempar ke depan. Kenapa kok ke depan, tidak ke belakang? Sama dengan peristiwa ini. Nah, kalau kecelakaan mobil yang tiba-tiba mengerem mendadak, kenapa dia kok terlemparnya ke depan, bukan ke belakang? Nah, seperti ini ya contohnya, ada orang yang berjalan naik mobil, tiba-tiba ada sapi lewat, dia berhenti mendadak. Kenapa dia terlemparnya ke depan? Karena ketika dia sedang berjalan tadi, sebenarnya dia sedang berada dalam situasi yang lembam, ya. Dia mendapatkan gaya ke belakang dari kendaraannya, kan kendaraannya berjalan ada gaya ke belakang, ada gaya dorong ke belakang. Sehingga ketika dia tiba-tiba berhenti, dia mengerem mendadak, maka orang yang awalnya gayanya ke belakang akan mencoba mengimbangi gaya awalnya, sehingga dia menjadi terdorong ke depan. Untuk yang lain, kalau orang mobilnya tiba-tiba awalnya diam, terus tiba-tiba ngebut, tiba-tiba bergerak, maka orang akan terdorong ke belakang. Kenapa? Karena ketika dia tiba-tiba ada gaya yang ke belakang, maka dia akan mengimbanginya. Dia mengimbanginya dengan seperti itu, sehingga dia jumlah gayanya akan sama, tetap 0 gitu. Dia bergerak sesuai dengan gaya yang berlawanan dengan gaya yang berlaku padanya, sehingga nanti tetap jumlahnya tetap 0 gitu, tetap lembam istilahnya. Ya, untuk memahaminya kalian kerjakan aktivitas ini, ya, dicoba di rumah. Apa yang akan terjadi pada gelas ini ketika kamu tarik gelas ini dengan perlahan dan dengan hentakan yang cepat, nanti akan ada hasilnya. Coba sendiri di rumah. Yang kedua adalah hukum kedua Newton. Ya, di sini ada ilustrasi, ada seseorang yang sedang menarik sebuah kotak. Kemudian dia menarik, tentunya benda ini akan bergerak nih. Kemudian dia dibantu temannya di belakang. Maka yang terjadi, kotak ini akan bergerak lebih cepat. Ya, kotaknya akan bergerak lebih cepat daripada ketika dia sendirian tadi. Artinya, jika semakin besar gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan bergerak semakin cepat. Artinya percepatan juga semakin besar. Di sini bisa kita simpulkan bahwa gaya dan percepatan itu berbanding lurus, ya, karena satunya gayanya besar, percepatannya juga besar. Yang kedua, ada ilustrasi seperti ini. Ada orang menarik kotak sebesar ini, kemudian orang yang sama menarik kotak sebesar ini. Kira-kira mana yang gerakannya lebih cepat? Tentunya yang lebih kecil. Semakin kecil bendanya, maka gerakannya juga semakin cepat. Semakin besar masanya, maka semakin lambat juga gerakan bendanya. Artinya percepatannya semakin kecil. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa massa dan percepatan itu berbanding terbalik. Ya, karena massanya besar, percepatannya jadi kecil. Jadi kesimpulannya adalah gaya dan percepatan itu berbanding lurus, dan massa dan percepatan itu berbanding terbalik. Tapi sehingga bisa dituliskan dalam persamaan A sama dengan F dibagi M. A itu percepatan, F itu gaya, M itu massa. A dengan F berbanding lurus, ini di atas dengan di atas. Dengan massa dan percepatan berbanding terbalik, A dengan M berbanding terbalik, atas bawah. Kemudian dapat dituliskan dalam rumus yang umum, F sama dengan M kali A. Dari rumus ini jadi rumus ini nih. Nah, isi dari hukum Newton juga adalah seperti ini. Benda yang bermassa, jika dia
diberi gaya yang resultannya tidak nol, artinya gayanya menyebabkan benda itu bergerak, sehingga akan muncul namanya percepatan. A sama dengan F dibagi M. Rumus umumnya F sama dengan M dikali A, dengan F adalah gaya, M adalah massa, dengan A adalah percepatan. Hukum ketiga Newton mengatakan hal tentang hukum aksi reaksi. Ya, jika benda pertama mengerjakan gaya kepada benda kedua yang kemudian disebut dengan gaya aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar ke benda pertama yang namanya gaya reaksi, namun arahnya berlawanan. Ilustrasinya seperti ini. Ini ada orang narik tali melawan dinding. Tarikannya ini dia menyebabkan gaya 500 Newton. Benda pertama mengerjakan gaya ke benda kedua. Ini orang pertama mengerjakan gaya terhadap orang kedua, terhadap tembok ini. Disebut dengan gaya aksi. Maka yang terjadi sebenarnya seolah-olah tembok ini juga menarik benang ini dengan gaya yang sama, 500 Newton. Benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar ke benda pertama yang namanya gaya reaksi. Namun bedanya di sini kalau orang ini arahnya ke sana, maka temboknya arahnya ke sana, arahnya berlawanan. Ya, hukum Newton ketiga seperti ini. Bagaimana contohnya? Contohnya salah satunya ini di bukumu. Kenapa burung ini terbang bisa terangkat ke atas? Karena sayap mendorong ke bawah sehingga dia bisa naik ke atas. Aksi reaksi. Contoh yang lain ini, seorang melempar bola ke tembok. Semakin keras kamu lempar, semakin keras juga pantulannya. Ya, karena gaya yang kamu berikan besar ke tembok, maka membaliknya juga besar. Atau kalau kamu mukul tembok ini misalnya, semakin keras pukulanmu, semakin sakit tangannya. Kenapa? Karena tembok ini sebenarnya juga mengerjakan gaya yang sama ke tanganmu sebesar kamu memukul tadi. Contoh yang lain, si Arjuna ini menarik busur panahnya. Seberapa jauh anak panahnya ini melesat? Ya, seberapa jauh juga dia menarik tali busurnya. Semakin besar gaya aksi yang dia tarik tali busurnya, maka anak panah juga semakin jauh. Gaya aksi reaksi. Contoh lain, pada pemain sepak bola, kalau menendangnya dengan tenaga yang keras, yang besar, maka bolanya juga semakin jauh. Kalau nendangnya pelan, ya bolanya pelan, kan ya. Gaya aksi reaksi. Oke, ada juga ini balon yang ditiup kemudian dibuka bagian bawahnya, maka balonnya akan terbang. Kenapa bisa? Karena ada gaya aksi ke bawah udara yang keluar dari dalam balon akan menyebabkan balon itu terbang ke atas, reaksinya. Nah, untuk memahami beberapa contoh hukum Newton, ini ada tabel, ayo kita diskusikan, ada di buku paketnya. Jadi kalian silakan isi peristiwa 1, misalnya 2 ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu dengan yang lain. Dia masuk hukum pertama Newton, kedua atau ketiga. Ya, kerjakan dari 1 sampai nomor 10. Juga tugas yang lain ada di grup WA ya. Kalau ada pertanyaan juga silakan ditanyakan di grup WA. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.